sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-23-nya. Pada part sebelumnya, ketua dari kuil Tianyan dan utusan dari lomba Fenxiang datang ke sekte Qingyun. Mereka juga ingin mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Xiaopan. Sementara itu, Xiaopan yang berada di belakang gunung terkejut karena bertemu dengan Biao. Xiaopan kemudian mengajak Biao untuk mengobrol bersamanya, yang mana Biao ternyata baik kepada Xiaopan karena telah membantunya berbaikan dengan ayahnya. Biao pun mengajak Xiaopan untuk ikut bersamanya, namun Xiaopan menolaknya sebab puncak bambu besar adalah rumahnya, serta semenjak kehilangan orang tuanya, ia telah dirawat oleh gurunya. Lalu, para pengikut sekte iblis kini sedang mengadakan ritual. Biao pun menyadari kalau semua ketua sekte iblis telah berkumpul, yang artinya kekuatan penuh ajaran suci kini telah datang. Raja hantu yang memimpin mereka kemudian memulai ritualnya. Setelah itu, ia memberikan pidato penyemangat kepada para pengikut sekte iblis. Ia mengatakan agar mereka menghancurkan sekte Qingyun dan membangkitkan kembali ajaran suci mereka. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaopan yang kini akan diinterogasi oleh ketua sekte Qingyun? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan para penjaga gerbang yang bergegas menuju ke suatu tempat, di mana mereka ternyata bergerak menuju aula utama atas perintah dari Changsong. Sementara itu, Xiaopan yang akan diadili kini dibawa ke aula utama oleh Tian Bui. Xiaopan pun tak sengaja bertemu dengan paman kedua Wang yang berasal dari desanya, yang mana saat itu ia ketakutan seperti melihat hantu. Lalu senior Xia kemudian datang mempersilahkan mereka masuk ke dalam aula utama. Di sisi lain, Raja Hantu dan para pengikut sekte iblis kini telah sampai di depan gerbang sekte Qingyun. Raja Hantu kemudian berusaha membuka penghalang dari gerbang tersebut. Akan tetapi, ia ternyata tak bisa membukanya hingga Dusen pun mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara membuka penghalang itu, di mana orang yang memberitahukannya adalah teman lamanya yang berada di sekte Qingyun. Saat gerbangnya berhasil terbuka, Raja Hantu dan yang lainnya lalu masuk ke dalam sekte Qingyun untuk menyerang. Sementara itu, Xiaopan telah masuk ke dalam aula utama, di mana saat itu para pengikut dari sekte Qingyun, orang-orang dari kuil Tianyan, serta murid-murid dari lembah Fenxiang, kini semuanya telah berada di aula utama itu untuk menghadiri pengadilan yang akan diberikan oleh Xiaopan. Xiaopan kemudian mulai diadili oleh ketua Dao Shuan dengan menanyakan apakah Xiaopan mengetahui semua metode yang ia pelajari, yang mana itu bukanlah ajaran sekte Qingyun. Xiaopan pun menjawab bahwa ia memanglah mengetahui hal itu. Changsong lalu menanyakan dari mana Xiaopan mempelajari teknik dari kuil Tianyan itu. Namun seketika Xiaopan mengingat janjinya dan ia pun tak mau memberitahukannya. Changsong pun ingin agar Xiaopan seharusnya diberi hukuman mati. Akan tetapi, menurut Master Pu Hong, walaupun Xiaopan mempelajari teknik kuilnya, sebaiknya Xiaopan tak perlu diberi hukuman mati. Changsong terus saja menyudutkan Xiaopan dengan mengatakan bahwa Xiaopan telah berkoalisi dengan ajaran iblis, sebab Xiaopan telah memiliki mutiara pemakan darah yang ada di tongkatnya. Xiaopan pun bersikeras membantah tuduhan itu dengan mengatakan walaupun senjatanya adalah milik ajaran iblis, namun ia juga tetap menggunakannya untuk ajaran kebaikan dengan menghabisi para ajaran iblis. Sang Guan lalu mempertanyakan bagaimana Xiaopan bisa mengenal Biao. Xiaopan akhirnya menjelaskan bagaimana ia bisa mengenalnya. Setelah itu, ketua Dao Shuan akhirnya memberikan keputusannya kepada Xiaopan, di mana demi mempertahankan reputasi ajaran sekte Qingyun, Xiaopan akan dihukum dengan guntur. Mendengar hal itu, Lu Suqi kemudian memberikan pembelaan untuk Xiaopan, yang mana saat mereka berada di gua kelelawar dan di gunung Liubo, ia melihat Xiaopan bertarung mati-matian untuk melawan para ajaran iblis.
Ia juga berani menjamin dengan nyawanya kalau Chopin bukanlah mata-mata dari sekte iblis. Seketika, Jingyu juga ikut membela Chopin dan berani menjamin dengan nyawanya. Begitu pula saudara-saudara Chopin yang lainnya dan dari puncak bambu besar. Lalu tiba-tiba seorang murid datang memberikan kabar kepada senior Xia tentang para pengikut ajaran iblis yang kemungkinan telah menerobos masuk ke dalam sekte Qingyun. Senior Xia kemudian bergegas maju ke depan untuk memberitahukan hal itu kepada ketua Dao Xuan, yang membuat Dao Xuan menunda untuk memberikan keputusannya kepada Chopin dan bergegas untuk mengecek informasi tersebut. Sementara itu, para murid dari sekte Qingyun sedang berusaha menahan orang-orang dari sekte iblis. Akan tetapi, karena kalah jumlah, mereka tak bisa melawan. Hingga salah satu murid berpesan untuk mencari bantuan siapapun yang berhasil kabur. Di sisi lain, ketua Dao Xuan mendengar pertempuran mereka dan meminta kepada senior Xia untuk membuka formasinya. Dengan cepat, senior Xia langsung membuka formasinya beserta dengan murid-murid yang lainnya. Lalu, ketua Dao Xuan kembali masuk ke dalam aula utama untuk memberikan keputusan kepada Chopin. Ketua Dao Xuan pun mengambil tongkat Chopin dan mulai memberikan Chopin keputusan. Akan tetapi, tanpa ia sadari, seekor kelabang yang ada di dalam tongkat Chopin masuk ke dalam pakaian ketua Dao Xuan. Hingga ketika ketua Dao Xuan sedang berbicara, ia tiba-tiba saja merasakan kesakitan, yang mana kelabang tersebut telah menggigit ketua Dao Xuan dan meninggalkan racun di tubuhnya. Changsong yang melihatnya kemudian menghampiri ketua Dao Xuan dan secara tiba-tiba menusuk ketua Dao Xuan. Setelah melakukan itu, Changsong pun tertawa dengan sangat puas. Sementara itu, di luar aula utama, senior Xia masih berusaha menahan orang-orang dari sekte iblis. Bos Nian pun berusaha untuk menerobos formasi tersebut. Akan tetapi karena formasi itu sangat kuat, ia akhirnya dibantu oleh petinggi sekte lainnya. Saat formasi itu terbuka, petinggi sekte kemudian masuk ke dalam dan merusak formasi tersebut. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-23-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena sekte Qingyun dan sekte iblis kini telah memasuki puncak peperangannya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.